Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufik Hidayat, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Pasuruan, UPT Satuan Pendidikan SDN Pasrepan 1. Modul ini membahas tentang praktek penerapan segitiga restitusi. Modul 1.4, demonstrasi kontekstual sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan di sekolah saya. Sebagai informasi, restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Menurut Kelsom Gosen 1996, restitusi mengajak siswa belajar dari kesalahan dan mencari solusi, serta mengarah pada disiplin positif, yaitu disiplin tanpa takut hukuman dan tanpa mengharapkan penghargaan. Berikutnya adalah segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi terdapat 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Setiap sekolah tentu terdapat beberapa kasus yang harus diselesaikan dengan metode segitiga restitusi. Di sekolah saya terdapat beberapa kasus. Kasus yang pertama, yaitu pada jam pertama saya menjelaskan pelajaran IPAS melalui tayangan LCD di kelas 5A. Saya memperhatikan ada murid saya bernama Digo tertidur sehingga tidak semangat dalam mengikuti pelajaran. Ketika saya memberikan pertanyaan, Digo tidak bisa menjawab dan matanya masih terlihat ngantuk. Berikut tayangan videonya. Selamat menyaksikan. Itu tadi tidak mendengarkan Pak Taufik ya, tidur ya. Sekarang Pak Taufik mau tanya, untuk belalang itu sebagai apa nih Bu? Bisa kan ya? Digo, tadi Pak Taufik memperhatikan kamu saat pelajaran IPAS tertidur di kelas ya? Iya Pak, tadi saya tertidur di kelas karena ngantuk berat. Digo, setiap orang itu kalau ngantuk berat juga akan tertidur. Semua orang pasti mengalami hal yang sama. Bapak dulu pun juga pernah mengalami tertidur di kelas. Iya Pak, saya minta maaf karena sudah tertidur di kelas saat jam pelajaran. Iya, tidak apa-apa Digo. Ayo cari solusi bersama Pak Taufik untuk menyelesaikan masalahnya Digo ini ya. Baik Pak. Pak Taufik yakin bahwa Digo memiliki alasan mengapa Digo tertidur di kelas ketika Pak Guru mengerjakan pelajaran IPAS tentang bab rantai makanan. Saya merasa lelah dan mengantuk Pak, karena tadi malam saya begadang scroll Facebook sampai jam 12 malam. Apakah kamu masih ingat Digo dengan keyakinan kelas yang telah kita buat bersama-sama di awal pembelajaran dulu? Iya Pak. Coba sebutkan keyakinan apa saja itu Digo. Berdoa sebelum dan sesudah pelajaran, disiplin, semangat dalam mengikuti pembelajaran. Apakah Digo tertidur di kelas itu dapat mengikuti pembelajaran dengan semangat Digo? Tidak Pak. Digo, tidur memang dibutuhkan oleh semua manusia. Tetapi tidur saat jam pelajaran itu tidak baik. Selanjutnya, apa yang akan dilakukan Digo agar tidak tertidur saat pelajaran? Saya tidak akan begadang lagi Pak, dan tidur lebih awal. Tentu kamu ingin menjadi anak yang sukses kan Digo? Ya Pak. Baik. Kalau Digo pengen menjadi orang yang sukses, ayo kita laksanakan keyakinan kelas yang telah kita buat sebelumnya. Siap Pak, terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama Digo. Silakan Digo istirahat dulu. Jangan ulangi lagi. Dan
Kasus yang kedua, pada saat jam istirahat, saya mendapati seorang murid membuang sampah sembarangan. Melihat hal itu, saya panggil ke kantor untuk diajak berdiskusi. Berikut tayangan videonya. Selamat menyaksikan. Permisi Pak, Iya Emma, silakan duduk. Tuh. ada apa Bapak memanggil saya Pak? Nah, jadi gini Emma ya. Tadi Pak Taufik tidak sengaja melihat Emma membuang sampah sembarangan. Padahal di samping Emma tadi sudah ada tempat sampah. Iya Pak, saya minta maaf, saya salah. Iya Emma, tidak apa-apa. Semua manusia itu pernah berbuat salah. Pak Taufik di sini tidak mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Tetapi Pak Taufik ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Iya Pak. Emma, alasanmu apa sih tadi tidak membuang sampah pada tempatnya? Padahal di depan kamu kan sudah disediakan tempat sampah. Maaf Pak, saya malas membuang sampah di tempat sampah. Emma, coba diingat-ingat peraturan sekolah tentang membuang sampah di sekolah kita, bahwa sampah itu harus dibuang pada tempatnya. Bahkan harus dipilah-pilah antara sampah organik dan sampah anorganik. Iya Pak. Sekarang Pak Taufik ingin bertanya kepada Emma. Emma ingin menjadi orang sukses apa tidak? Pak. Ingin menjadi orang yang bermanfaat apa tidak? Iya Pak. Nah, untuk menjadi orang yang sukses dan bermanfaat itu harus dimulai dengan tekad yang kuat, mandiri, disiplin, bertanggung jawab, dan gemar melakukan kebaikan. Yang dimulai dari hal kecil, misalnya membuang sampah pada tempatnya. Iya Pak, saya tidak akan membuang sampah sembarangan lagi agar saya menjadi orang yang sukses. Baik Emma, Pak Taufik yakin Emma dapat berubah lebih baik lagi. Iya Pak, terima kasih atas nasihatnya. Terima kasih Emma, silakan kembali ke kelasnya. Bisa. Demikianlah penyelesaian masalah melalui metode segitiga restitusi. Berikutnya adalah tanggapan yang diberikan oleh murid tentang penerapan segitiga restitusi. Berikut tayangan videonya. Selamat menyaksikan. Saya Muhammad Haryanto. Saya kelas 5A. Saya telah melakukan kesalahan di dalam kelas, yaitu tidur saat Pak Guru menerangkan pelajaran. Saya tidak mendapatkan hukuman dari Pak Guru. Justru saya ditanya alasan dan diminta mencari solusi atas kesalahan saya. Perasaan saya senang, terkesan. Saya tidak akan mengulangi lagi. Terima kasih Pak Taufik. Nama saya Fatimah Zahra, saya dari kelas 5A. Saya telah melakukan kesalahan tidak membuang sampah pada tempatnya. Ketika saya dipanggil Pak Taufik, awalnya saya takut dihukum atas kesalahan saya. Ternyata saya diajak berdiskusi dan dinasehati. Perasaan saya senang dan saya tidak akan mengulangi lagi. Terima kasih Pak Taufik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.